Dosen Hukum Tata Negara Edward Thomas Lamuri Hajon menggugat Undang-Undang Partai Politik serta Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ke Mahkamah Konstitusi. Ia meminta masa jabatan Ketua Umum Parpol dibatasi. Edward mempersoalkan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Parpol yang memuat pergantian kepengurusan partai politik, termasuk Ketua Umum, dilakukan sesuai dengan ADART. Ia meminta adanya pengubah soal masa jabatan ketum parpol. Edward menyatakan ketiadaan batasan masa jabatan pimpinan partai politik menyebabkan kekuasaan yang terpusat pada orang atau figur tertentu dan terciptanya otoritarianisme serta dinasti dalam tubuh parpol. Sementara terkait dengan Undang-Undang MD3, Edward ingin menguji secara spesifik pasal 239 ayat 2 huruf D soal diberhentikan anggota DPR antar waktu dan diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah berencana untuk mendorong perusahaan tempat calon pegawai negeri sipil yang sudah terlanjur mengundurkan diri agar diterima kembali. BKN berkoordinasi dengan Menpan RB dan juga sejumlah instansi terkait dengan PNS yang sudah terlanjur menganggur. Padahal pengangkatan CPNS diundur menjadi tanggal 1 Oktober 2025. BKN akan berupaya menghubungi kantor-kantor calon pegawai negeri sebelumnya supaya mereka bisa kembali bekerja hingga waktu pengangkatan mereka. Empati dari pemerintah. Banyak yang memberikan informasi pada saya bahwa ada yang keluar dari pekerjaannya, resign, karena berharap 1 April sudah bekerja, ternyata ada penyesuaian waktu ditunda sampai dengan Oktober dan Maret. Mereka sudah terlanjur keluar dari pekerjaan. Sekarang menganggur. Kemudian ada juga yang menyampaikan ke saya sudah beli tiket untuk berangkat menuju tempat pekerjanya di tanggal 1 April atau tanggal 30 Maret. Atau saat nanti setelah Lebaran sudah mulai masuk kantor. Nah, sudah beli tiket. Nah, ini saya perlu masukan apakah saat nanti mengundang para calon ASN-nya, instansi ini kemudian mendata, kemudian menghubungi tempat pekerjanya yang lama, agar bisa mempekerjakan kembali, atau biar kami dari BKN atau Menpan yang menghubungi, misalnya mengkomunikasikan dengan Kementerian BUMN bila yang bersangkutan bekerja di BUMN, atau dengan Menaker kalau yang bersangkutan bekerja di swasta, atau kepada para gubernur, bupati, wali kota bila yang bersangkutan bekerja di BUMD. Yang kami sampaikan tadi tentunya itu adalah... Sebelumnya pemerintah memutuskan menunda pengangkatan CPNS 2024. Pengangkatan CPNS yang semula dijadwalkan pada Maret 2025 diundur menjadi 1 Oktober 2025. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Demokrasi Rini Widiantini juga mengundur penugasan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang sebelumnya direncanakan Februari dan Juli 2025 menjadi 1 Maret 2026. Program-program yang sudah dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan dan menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh dan adanya usulan penundaan seleksi dari beberapa daerah, pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026. Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus selesai CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN. Pengangkatan calon aparatur sipil negara dan P3K ditunda hingga Oktober 2025. Apakah alasan utama dari penundaan ini? Sudah bergabung bersama kami anggota Komisi 2 DPR RI, Ahmad Irawan. Selamat malam, Mas Ahmad Irawan. Selamat malam, Mas. Baik, Mas, ini Komisi 2 tentu sudah mendapatkan informasi dari pemerintah. Apa alasannya ditunda hingga kuartal keempat di tahun ini? Apakah karena pemotongan anggaran atau efisiensi? Sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pemotongan anggaran atau dengan efisiensi.
Tapi apa yang kami sepakati sebenarnya adalah bagian dari upaya transformasi manajemen aparatur sipil negara yang kalau kita lihat hasil kesimpulan rapat antara Komisi 2 dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga dihadiri oleh Badan Kepegawaian Negara, salah satu poin dari transformasi tersebut adalah terkait dengan rekrutmen aparatur sipil negara. Nah, kalau kita kemudian bicara aparatur sipil negara, maka kita kan mengenal dua aparatur sipil negara. Satu adalah pegawai negeri sipil, yang kedua adalah P3K. Jadi ada dua. Nah, terkait dengan pegawai negeri sipil itu sendiri, terkait dengan rekrutmen, waktu rekrutmennya diambil satu kesimpulan bahwa pelaksanaan rekrutmennya tersebut dilaksanakan maksimum penyelesaiannya adalah pada Oktober tahun 2025, sedangkan untuk P3K yang kami ambil kesimpulannya adalah pada bulan Maret tahun 2026. Jadi ada dua hal yang berbeda. Nah, kenapa kemudian diambil waktu pada bulan Oktober 2025 dan Maret 2026 untuk P3K? Karena memang ada satu kebutuhan seperti tadi yang dijelaskan oleh Ibu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, bahwa misalnya ada Pemda yang mengajukan penundaan terkait dengan rekrutmen aparatur sipil negara tersebut. Kemudian yang kedua, ini juga kaitannya dengan manajemen talenta dari aparatur sipil negara dan lain-lain yang juga kita dengarkan tadi itu sebelum kegiatan ini. Iya, Mas Irawan, apabila kalimat Anda tadi menyebutkan bahwasanya paling lambat ini pada Oktober 2025 dan juga Maret 2026, artinya ini bisa lebih cepat dari waktu tersebut ya, Mas? Nah, itulah yang ramai di publik ya, ramai di publik. Apakah kemudian waktu pengangkatan tersebut dilaksanakan secara gradual atau bertahap, atau kemudian dilakukan secara serentak di bulan 2 bulan tadi itu, satu di bulan Oktober 2025 untuk pegawai negeri sipil dan di bulan Maret 2026 untuk P3K. Nah, itu saya sendiri berpendapat bahwa memang penting untuk dilakukan rekrutmen secara serentak tersebut gitu loh. Jadi karena ada banyak hal teknis yang kemudian harus diselesaikan oleh Kemenpan RB gitu. Kemenpan RB dan BKN gitu. Mas Irawan, berkaitan dengan tadi yang Anda sampaikan, apakah itu juga termasuk penyelarasan data formasi dan juga penempatan yang menjadi alasan mengapa ditundanya dari pengangkatan PNS atau ASN ini? Iya, itu memang yang menjadi alasan pokok yang juga kami dengarkan dari Kementerian Kemenpan RB, sehingga kami mengambil kesimpulan berdasarkan pemahaman kami terhadap alasan dan kebutuhan yang disampaikan oleh Kemenpan RB dan juga terkait dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan yang di dalamnya mengamanatkan transformasi manajemen ASN, dan kemudian kita harus membuat satu grand design yang menyesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah kita, sehingga memang sangat cukup beralasan apa yang kemudian disampaikan oleh Kemenpan RB dan BKN, sehingga kami mengambil kesimpulan dan menyepakati hal tersebut. Jadi sebenarnya lebih kepada dua hal tadi, gitu, penataan dan penyesuaian, meskipun juga sebagian besar atau publik juga ada yang melihat itu sebagai suatu bentuk penundaan, tetapi bagi saya pribadi melihatnya bahwa ini adalah memang bagian dari penyelarasan, penyesuaian dan penataan tadi agar kita bisa membuat satu sistem manajemen ASN yang komprehensif, yang sesuai dengan kebutuhan publik gitu. Iya, Mas Irawan, berkaitan dengan sistem perekrutan kemudian juga manajemen ASN, seberapa rumit sehingga hal ini bisa terjadi menurut Anda? Ini sebenarnya bukan hanya sebatas kerumitan juga, tapi
Kemenpan juga harus menangani sumber daya manusia yang begitu banyak. Karena ya ini sebenarnya persoalan yang harus diselesaikan kaitannya dengan proses rekrutmen, terus tuntutan untuk penyelesaian tenaga honorer 10 tahun terakhir. Dan juga ya tadi kaitannya dengan ASN di daerah, ini juga tidak terlepas dari kemampuan fiskal daerah gitu. Nah, itu ya semua mengkait dengan persoalan ini, sehingga meskipun dengan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Kemenpan RB dan BKN dalam melakukan manajemen ASN ini, kami tetap menekankan bahwa semua ini telah harus selesai di bulan Oktober 2025 dan pada bulan Maret 2026. Meskipun sebenarnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara kita telah mengamanatkan bahwa semuanya telah harus selesai pada Desember 2024. Sebenarnya kita sudah mundur dari tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Oke, Mas Irawan, berbicara secara kuantitatif, ini kan ada hampir 249.000 calon ASN dan juga 1 juta lebih sedikit ya yang harus diangkat gitu. Sementara Pemda-Pemda ini belum siap untuk menerima karyawan. Apakah formasinya tuh tidak bisa atau ada ketimpangan daya serap sehingga formasinya dibuat sebanyak ini dan juga tidak bisa menampung ataupun Pemda-Pemda belum siap untuk menerima karyawan baru? Sebenarnya sekali lagi bukan karyawan tapi aparatur sipil negara. Oke. Dalam hal mana aparatur sipil negara tersebut ada 2, satu adalah pegawai negeri sipil, satu adalah P3TK atau yang disebut dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Memang jumlahnya cukup banyak gitu, cukup banyak tadi seperti yang disampaikan oleh Masnya. Nah itu memang yang menjadi tantangan pemerintah. Di satu sisi kalau kita merujuk pada data pada rasio belanja pegawai kita itu di atas sudah di atas 40% rata-rata nasional, bahkan ada yang hampir 50%. Nah itu yang ada yang hampir 60% belanja pegawainya. Jadi 34 sampai 60%. Padahal undang-undang HKPD kita, hubungan keuangan pusat dan daerah, seharusnya untuk belanja pegawai adalah maksimal 30%. Nah itulah yang kemudian yang kami minta juga, termasuk saya juga meminta di dalam rapat komisi tersebut, agar terkait dengan rekrutmen ASN tersebut itu mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah atau kemampuan yang di APBD masing-masing daerah. Tetapi kaitannya dengan rekrutmen yang dilakukan pada tahun terakhir ini dan kemudian proses penyelesaian pegawai negeri sipil, rekrutmen pegawai negeri sipil dan P3K ini, untuk tadi sebenarnya tidak ada persoalan kaitannya dengan kemampuan keuangan negara atau pemerintahan daerah. Hanya memang kemudian ada tuntutan, ada kewajiban transformasi yang sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang agar kemudian pemerintahan kita berjalan dengan baik dan kualitas pelayanan publik yang kemudian kita harapkan mendapat kita implementasikan. Baik, Mas Irawan, terakhir berkaitan dengan ASN yang sudah resign, apakah mungkin direkrut kembali serta bagaimana sistemnya? Siapa yang rekrut kembali? Berkaitan dengan tadi ASN yang sudah resign dari perusahaan, apakah mungkin untuk direkrut kembali? Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Kepala BKN. Saya kira itu kembali kepada ASN, pemberi kerja dan BKN dan Kemenpan RB. Bagi kami adalah yang paling prinsip, yang pertama bahwa penyelesaian terkait dengan rekrutmen pegawai negeri sipil dan P3K itu selesai di bulan Oktober dan Maret 2026, itu yang pertama. Yang kedua, bagi ASN yang telah dinyatakan lulus tetap mendapatkan jaminan terkait dengan kelulusannya. Yang ketiga adalah hak-hak administratifnya tetap mendapatkan jaminan dan diberikan oleh pemerintah dan negara. Itu yang paling prinsip. Mas Ahmad Irawan, terima kasih atas informasinya pada malam hari ini. Anggota Komisi 2 DPR RI, salam sehat, selamat beristirahat. Terima kasih Mas, salam sehat.